1551 terpapar 13. Kamu ya kamu. Semua orang tertawa senang, bahkan Zhen Xiaoya juga tidak merasa ada yang salah. Karena rasa cinta yang dimiliki Su Zijin pada Ni Zining adalah sesuatu yang mereka lihat sejak Su Zijin kecil. Meskipun Ni Zining akan bertindak gila lagi dan ingin membatalkan pernikahannya dengan Su Zijin, lalu kembali ke samping Gu Qingqing, Zhen Xiaoya tahu bahwa Su Zijin tidak akan menjanjikan hatinya. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang tidak senonoh dengan pria lain. Aku juga akan membawakan kue untuk Bibi Zhen. Aku ingat Bibi suka kue rasa cranberry dan raspberry. Nanti coba aku lihat, kalau ada, pasti akan aku belikan. Sekarang kamu belum menikah, tapi sudah bisa menyenangkan hati mertuamu ya, dasar anak ini. Beberapa orang di dalam mobil tertawa senang. Lalu Su Zijin mulai menarik kembali tangannya sambil tersenyum, secara perlahan, senyumannya semakin lama semakin memudar. Ni Zining yang sedari tidak tertawa pun, terus mengamati ekspresi Su Zijin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah mereka tiba di rumah, Su Zijin benar-benar menyamar seolah ingin pergi menemui temannya untuk berbelanja. Ia sengaja memakai baju yang cantik dan memutarkan badannya di hadapan Li Hongrui. Ibu, coba lihat, bajuku ini bagus bukan? Li Hongrui yang sedang menyimpan barang pun mendongak dan melihat, lalu ia berkata dengan gembira, waduh, anak ibu tentu saja cantik. Su Zijin melihat Li Hongrui sama sekali tidak menyukainya, ia pun tersenyum, tentu saja, ibu cantik, tentu saja aku juga ikut cantik. Kamu kan anak kandung ibu, tentu mirip ibu. Li Hongrui hanya asal bicara, lalu ia berjalan masuk ke dalam ruangan membantu Su Zongsu mengambil sesuatu. Betul, anak kandung ibu, tentu saja mirip ibu. Su Zijin mengulangi kalimat tersebut, kemudian ia mendongak melihat foto keluarga yang dipajang di ruang tamu. Karena sudah dididik dari kecil, seorang anak akan semakin mirip dengan orang tuanya. Hanya saja, begitu memikirkan Gu Qingqing berdiri di samping Su Zipei, kedua orang itu mirip sekali seperti saudara kembar. Su Zijin pun berpegangan tangan, sorot matanya mendingin. Ia lalu keluar dari rumah, masuk ke dalam mobil dan pergi. Rumah keluarga Ni tidak jauh dari rumah keluarga Su. Ni Zining melihat ada pergerakan di halaman rumah keluarga Su, ia melihat Su Zijin sudah keluar dari rumah, jadi ia segera menoleh dan berkata, oh ya, Bu. Aku sekarang jadi ingin makan pai durian di tepi jalan itu. Aku pergi akuisisi sebentar ya. Pai durian apa? Sekarang kan sudah mau makan malam. Zhen Xiaoya merasa aneh. Ni Zining bukannya paling tidak suka makanan manis. Apalagi kulit pai yang suka belepotan. Setiap kali kebetulan, anaknya ini akan mengatakan kalau makanan itu mengotori meja saja. Ah, aku hanya tiba-tiba ingin makan saja. Tidak apa-apa, aku pakai mobil, sebentar saja sudah pulang. Ibu cukup menyisakan sedikit lauk untukku. Setelah selesai bicara, Ni Zining segera keluar dari rumah dan pergi dengan mobil. Zhen Xiaoya tidak sempat berhenti, dia hanya bisa melihat anaknya buru-buru pergi. Ni Zining mengikuti Su Zijin. Dari pengalaman sebelumnya, kali ini jaraknya tidak terlalu jauh, dan mempertahankan jarak satu mobil dari mobil Su Zijin. Mobil Su Zijin terus melaju hingga ke jalanan yang ramai, dan semakin memudahkan Ni Zining untuk mengikutinya. Ni Zining tidak mengetahui tujuan Su Zijin, ia hanya mengelilingi Yancheng, sampai akhirnya mobil Su Zijin berhenti di jalan Hua Maotian. Ni Zining langsung teringat saat melihat jalan Hua Maotian. Su Zijin tadi bilang mau pergi berbelanja dengan teman wanitanya, dan sengaja memilih salah satu gedung dunia paling berkelas, dengan banyak toko bermerek di Yancheng. Jadi kali ini Su Zijin keluar, benarkah untuk belanja? Ketika Ni Zining berpikir sampai sini, ia pun merasa dirinya sangat lucu. Hanya karena kualitasnya yang kecil, ia langsung memandang Su Zijin sebagai orang jahat. Apakah dirinya tidak terlalu keterlaluan? 1552 terpapar 14. Yang tidak diduga Ni Zining adalah, begitu mobilnya pergi, sebuah taksi hitam pun berhenti di belakangnya. Dan yang turun dari mobil taksi itu adalah ibu Gu Qingqing, Wu Waimei. Ini pertama kalinya Wu Waimei datang ke jalan Hua Maotian. Ia selalu mendambakan kehidupan yang mewah seperti nyonya keluarga Su, yang sekali membeli tas bisa menghabiskan uang 30 hingga 50 ribu yuan, dan itu masih tergolong yang paling murah. Tas yang dibuat secara khusus harganya kurang lebih mencapai 100 ribu bahkan 1 juta. Pokoknya rata-rata memerlukan gaji Wu Waimei selama beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Hari ini Su Zijin meminta untuk bertemu Wu Waimei, ia bahkan sengaja mandi, wajahnya cantik, dan memakai baju termahalnya.
Namun ketika tiba di jalan Hua Maotian, ia tetap merasa dirinya sangat kampungan. Apalagi saat dia berkeliling, dia tetap tidak menemukan toko kue Hei Tiane. Setelah bertanya pada resepnya, ia baru tahu kalau ternyata toko kue Hei Tiane berada di teras tengah lantai 1. Ketika Wu Weimei menemukan toko kue tersebut, ia pun melihat Su Zijin sedang duduk sendirian sambil membaca majalah. Pada saat ingin menukar bayi di rumah sakit, Wu Weimei sudah mencari tahu terlebih dahulu. Ia tahu bahwa kamar pasien tunggal sebelah adalah seorang ibu hamil dari keluarga kaya. Anak Wu Weimei sudah lahir 1 minggu, tapi karena sangat miskin, tidak punya ASI, anaknya tampak kecil dan kurus. Berbeda dengan anak sebelah, begitu lahir sudah sehat dan putih. Wu Weimei membantu ibu hamil di sebelahnya memanggilkan dokter kandungan, membantu melahirkan. Namun karena operasi caesar, jadi ibu hamil itu masih koma karena obat bius. Wu Weimei berjalan ke depan kamar bayi, dan kebetulan waktu itu sedang pergantian shift tengah malam. Wu Weimei melihat anaknya yang sudah lahir 1 minggu itu hampir sama berat badannya dengan anak keluarga kaya tersebut, sama-sama 3 kilo lebih. Padahal sama-sama masih bayi, bahkan sekarang sama-sama tidur di rumah sakit yang sama, di dalam kamar bayi yang sama, tapi kehidupan yang akan dijalani kedua bayi ini, dari mereka lahir sampai masa depan, mereka sudah ditakdirkan akan menjalani kehidupan yang berbeda, dan memaafkan karena Wu Weimei miskin. Lagi pula Wu Weimei sudah memiliki seorang anak laki-laki, kedatangan anak perempuan ini hanya akan menambah penderitaannya yang sudah mau mengemis di jalan. Ketika Wu Weimei berpikir demikian, entah mendapatkan keberanian dari mana, ketika sedang tidak ada orang yang sama sekali di kamar bayi, ia pun tidak mempedulikan konsekuensi apapun yang akan menghadapnya, dan diam-diam mengubah selimut yang menyelimuti kedua anak bayi ini. Ia juga mengubah posisi mereka, mengubah anaknya menjadi anak ibu orang kaya itu, sedangkan ia sedang memeluk anak perempuan yang baru dilahirkan. Setelah menukarkan kedua anak ini, Wu Weimei sengaja memperhatikan nama anak bayi itu, Su Zijin. Qingqing dan Zijin, nama yang sangat bagus. Wu Weimei lalu melihat ke bawah kaki anak bayi, ada penanda nama kedua orang tuanya. Ayah anak bayi ini bernama Su Zongsu, sedangkan ibunya bernama Li Hongrui, dan di bawahnya ada tulisan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua ini adalah Tionghoa perantauan. Setelah menukar kedua bayi ini, Wu Weimei sebenarnya juga merasa berdosa. Namun ia sudah berada di rumah sakit selama 7 hari, kalau bukan karena anaknya terlalu kurus dan harus memperhatikan kondisi di rumah sakit, ia juga tidak akan tinggal di sini terus. Keesokan harinya, ia menyuruh suaminya datang menjemputnya keluar rumah sakit pagi-pagi sekali. Ketika Wu Weimei keluar dari rumah sakit sambil membawa bayi, kebetulan ia bertemu dengan ayah dan keluarga bayi yang datang menjenguk bayinya. Dan seperti yang ia bayangkan, keluarga itu sangatlah kaya. Ayah anak bayi itu, saat itu memakai pakaian rapi dan memakai kacamata, tampak anggun. Lalu geografi yang lain sepertinya juga sangat kaya. Jika anak perempuan Wu Weimei bisa tinggal di rumah keluarga kaya, anaknya pasti akan menjadi seorang putri, kan? 1553 terpapar 15. Sebelum Wu Weimei meninggalkan rumah sakit, suster dan ibu kaya itu sengaja mengganggu, bahkan secara khusus memperkenalkannya kepada Su Zongsu. Mereka mengatakan, semalam kalau bukan ibu ini memanggilkan dokter, mungkin istri dan anak Anda yang masih di dalam janin akan mengalami bahaya. Su Zongsu juga tidak curiga, ia hanya berpikir pantas saja bayinya terlihat kurus dan kecil, bahkan tangisannya juga sangat lemah, ternyata begitu diinginkan. Ia sengaja menanyakan alamat dan nomor telepon Wu Weimei. Wu Weimei mana mungkin berani meninggalkan alamat dan nomor telepon yang asli, sehingga ia asal menulis alamat dan nomor telepon palsu. Namun ia malah menyimpan nama dan alamat keluarga Su dengan baik. Kemudian setelah bayi itu besar, Wu Weimei terkadang juga mengunjungi rumah keluarga Su secara diam-diam. Namun ia tidak menyangka ketika anaknya masih berusia 3 tahun, seluruh anggota keluarga Su pindah ke luar negeri. Kini anaknya berada di luar negeri, dengan jarak yang begitu jauh. Kesempatan untuk bertemu dengan anaknya pun menghilang. Meskipun sangat merindukan anaknya, namun ia yakin anaknya pasti akan menjalani kehidupan yang sangat baik di keluarga itu. Sampai Gu Qingqing sudah masuk SMP kelas 3, perusahaan Wu Weimei bangkrut, ia sendiri gagal, dan anak laki-lakinya yang tidak berguna, Gu Qingsan, tidak berhasil masuk kuliah. Keluarga Gu menghadapi situasi krisis dalam sekejap. Ketika Wu Weimei mencari pekerjaan kemana-mana, dan akhirnya benar-benar mendapatkan pekerjaan, ia malah melihat Li Hongrui sedang membawa Su Zijin berbelanja. Li Hongrui merawat kulitnya dengan baik,
setelah belasan tahun berlalu, sosoknya hampir tidak mengalami perubahan. Sedangkan anak gadis di samping Li Hongrui tampak kurus, wajahnya cantik, namun juga tampak arogan. Wu Waimei mengikuti mereka sampai mereka berdua pergi dengan mobil. Setelah itu ia pun baru pergi tanpa rela. Kemudian Wu Waimei berusaha kembali ke rumah tua keluarga Su untuk mencari Su Zijin, dan dia tidak menyangka Su Zijin benar-benar ada di sana. Benar-benar ada di sana, tidak berubah. Namun Wu Waimei malah ditangkap, ia dianggap sebagai pencuri dan dibawa ke hadapan Su Zongsu dan Li Hongrui. Setelah belasan tahun berlalu, Su Zongsu dan Li Hongrui sudah melupakan Wu Waimei. Sedangkan Su Zijin, ia juga seperti yang diharapkan Wu Waimei, seperti seorang putri, yang memandangnya dengan arogan dan cuek, lalu pergi begitu saja. Su Zongsu mengulurkan tangannya ke udara dan mengatakan, "Sudahlah, dia juga tidak mencuri apapun. Selamat tinggal saja, lain kali jika kamu masih berani datang ke sini, kami tidak akan melepaskanmu begitu saja." Keluarga Su sepertinya baru pindah, barang di dalam rumah masih sangat berantakan, pembantu rumah juga belum banyak. Wu Waimei mengambil sebuah keputusan, ia pun langsung berkata, "Nyonya, aku adalah ibu yang tinggal di kamar pasien di sebelah waktu itu. Namaku Wu Waimei, apakah Anda masih mengingatku? Waktu itu Anda mau melahirkan di tengah malam, tidak ada dokter dan suster, jadi aku yang akan mencarikan mereka." Mendengar kata-kata Wu Waimei, Su Zongsu dan Li Hongrui akhirnya teringat kembali, lalu mereka pun menganggukkan kepala, Oh, kamu ya." Su Zongsu dan Li Hongrui melihat lagi penampilan Wu Waimei, mereka pun bisa menerka isi hati. Pasti datang demi uang kan? Waktu itu Wu Waimei sudah menyelamatkan nyawa Li Hongrui dan Su Zijin, dan bisa mendapatkan ketidakseimbangan. Su Zongsu pun segera menyediakan angpau, namun Wu Waimei malah menahannya dan menolak. Wu Waimei berkata, "Nyonya, Tuan, aku tidak mau uang. Aku sekarang, baru menganggur di rumah. Aku punya 2 orang anak, satunya baru tamat SMA, satunya mau masuk SMA, usianya hampir sama dengan nona muda keluarga kalian. Aku ingin mencari pekerjaan, jadi pembantu, apa boleh?" Pembantu, Su Zongsu dan Li Hongrui saling bertukar pandang. Kebetulan rumah keluarga Su masih berantakan, mereka juga baru pulang, jadi mereka mencoba untuk mempekerjakan Wu Waimei selama 1 minggu demi masa lalu. Mereka tidak menyangka ternyata Wu Waimei sangat rajin bekerja, tidak takut kotor juga tidak takut lelah. Terutama pekerjaan dapur, ia memiliki keterampilan memasak yang hebat, sehingga keluarga Su pun memutuskan untuk merekrutnya sebagai pembantu. Wu Waimei juga bisa melihat anak kandungnya setiap hari, sampai suatu hari, keluarga Su benar-benar kekurangan pembantunya, jadi ia dengan terpaksa menyuruh Gu Qingqing datang membantu. 1554 terpapar, 16. Wu Waimei masih ingat, saat awal-awal menyuruh Gu Qingqing datang ke rumah keluarga Su, sebenarnya dia agak gelisah. Kalau orang lain yang datang untuk membantu mungkin biasa saja. Tapi ini Gu Qingqing. Kalau anaknya itu berdandan, ia jadi mirip sekali dengan Su Zipei yang merupakan anak kandung keluarga Su. Dan benar saja, setelah Gu Qingqing datang ke rumah keluarga Su, begitu selesai membersihkan dapur dan sedang beristirahat, Wu Waimei membandingkannya dengan foto Su Zipei. Mereka berdua memang mirip. Waktu itu Gu Qingqing terlalu pendiam, pakaiannya juga terlalu polos, sangat jauh berbeda dengan Su Zipei yang selalu tampil cantik dan mewah. Baik dari rambut, pakaian, ataupun auranya, Gu Qingqing kalah dari Su Zipei. Karena itulah, orang lain juga tidak bisa langsung menyadari kesamaan mereka ketika keduanya berdiri berdampingan. Su Zijin dan Gu Qingqing adalah teman seangkatan di sekolah. Karena ia selalu suka bersaing dengan Gu Qingqing, dan membicarakan hal buruk Gu Qingqing di hadapan kedua orang tuanya. Tentu saja, orang tua biasanya tidak akan menganggap serius kata-kata anak kecil, namun hal itu tetap membuat citra Gu Qingqing menjadi buruk. Di mata Li Hongrui, Gu Qingqing adalah sosok pendiam, murung, dan pendendam. Ia menyampaikan ucapan Su Zijin, dan menganggap Gu Qingqing sebagai anak yang memiliki banyak pikiran buruk. Intinya, dia tidak suka pada Gu Qingqing. Karena Gu Qingqing satu kelas dengan Su Zijin, mereka malah sering bertemu. Su Zijin tidak menyukai Gu Qingqing, tapi ia sering memanfaatkannya. Saat ingin menghubungi PR orang lain, dia malah menyuruh Gu Qingqing melakukannya. Meskipun Gu Qingqing diam, tapi ia juga tidak mau memperalatnya. Sayangnya, Wu Waimei selalu menggunakan alasan mereka sedang bekerja di rumah keluarga Su. Keluarga Su adalah orang yang menghidupi keluarga Gu, dan terus menyuruh Gu Qingqing menahan diri. Bagi Wu Waimei,
kehidupan waktu itu benar-benar sangat indah. Karena ia bisa bekerja dengan gaji tinggi, sekaligus bertemu anak kandungnya. Satu-satunya kekurangannya adalah, pria yang menyukai putranya, Ni Zining, seperti menyukai Gu Qingqing. Di antara Gu Qingqing dan Su Zijin, Wu Waimei tentu lebih memihak Su Zijin. Tapi dia juga tidak seburuk itu. Karena dia juga sedikit menyayangi Gu Qingqing. Kalau antara Gu Qingshan dan Gu Qingshan, serta Su Zijin, Gu Qingqing tentu tidak ada artinya sama sekali di mata Wu Waimei. Begitu dia tahu Ni Zining yang selalu disukai Su Zijin ternyata menyukai Gu Qingqing. Ia tentu harus membantu Su Zijin. Untung saja Gu Qingqing sepertinya tidak menyukai Ni Zining. Gu Qingqing juga menjamin, kedepannya ia tidak akan terlalu dekat dengan Ni Zining. Meskipun waktu mau wisuda kuliah, Gu Qingqing dan Ni Zining pernah pacaran, tapi itu hanya sebentar. Hanya saja, Wu Waimei tidak menyangka kalau keluarga Su akan pindah ke luar negeri selama 3 tahun untuk urusan perusahaan. 3 tahun sudah berlalu. Su Zijin yang sekarang juga berbeda dengan 3 tahun lalu. Ia dulunya anak yang sombong dan manja. Tapi sekarang ia sudah lebih dewasa, dan lebih bisa menahan perasaan. Hubungan Su Zijin dan Ni Zining juga semakin kokoh. Meski sempat mengalami banyak lika-liku dan cobaan, namun kini hubungan mereka tetap baik-baik saja kan. Su Zijin menyesap kopinya. Ia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat selai. Saat mendongak kembali, ia kebetulan melihat Wu Waimei. Ia pun mengerutkan keningnya. Penampilan Wu Waimei hari ini bisa dikatakan sangat berbeda. Ia memakai pakaian mahal. Semua yang ia kenakan dari atas sampai bawah merupakan barang bermerek. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya sama sekali tidak bisa menandingi Li Hongrui dan Zhen Xiaoya. Wu Waimei jelas terlihat seperti orang kaya baru. Su Zijin mengingat tujuannya memanggil Wu Waimei ke sini. Ia pun berusaha menekan perasaannya. Ia lalu meneguk kembali kopinya dan langsung berdiri. Wu Waimei masih belum menyadari keengganan Su Zijin, dan langsung berjalan ke arahnya. Kemudian dengan penuh perasaan memanggil, Zijin, Nona Zijin, halo. 1555 terpapar 17. Halo apanya? Su Zijin sama sekali tidak ingin melihat wajah Wu Waimei. Ia sama sekali tidak peduli, dan langsung membalikkan badan, berjalan menuju kasir. Ia mengeluarkan kartu dari dompetnya. Kue cranberry dan raspberry yang aku pesan sudah selesai dibungkus. Tolong beri ice pack yang banyak di kantongnya. Pelayan toko menganggukkan kepalanya, sudah. Su Zijin membayar pakai kartu, kemudian pelayan toko pun menyerahkan kedua kotak kue itu padanya. Su Zijin mengambil kedua kue itu, sementara Wu Waimei malah kebingungan, kenapa? Kita bukan mau bicara di sini. Su Zijin benar-benar tidak ingin mengucapkan satu kata pun dengan Wu Waimei. Beberapa saat kemudian, dia baru berkata dengan terpaksa, ini tempat umum. Aku tidak mau ada yang melihatku bersamamu. Su Zijin sengaja berbicara pelan karena takut akan ada yang mendengarnya. Satu kata ini langsung membuat suasana hati Wu Waimei turun ke titik terendah dalam sekejap. Ia tahu dirinya tidak pantas bersebelahan dengan Su Zijin. Ia juga tahu, mau seberapa bagus penampilan luarnya, bahkan meski ia sudah menjadi besan keluarga Leng, ia tetap tidak bisa mengubah statusnya yang hanya seorang pembantu. Jadi wajar jika Su Zijin menyampaikannya. Wu Waimei menundukkan kepalanya dan melihat kue di tangan Su Zijin. Meski kue Hei Tiane ukurannya hanya seukuran telapak tangan, tapi harganya mencapai 668 yuan. Sedangkan 2 kotak kue es krim yang dibeli Su Zijin tadi seharga 4.000 yuan. Harganya sudah untuk tas yang dibawa Wu Waimei. Wu Waimei tidak heran melihat Su Zijin di sekitarnya. Karena kelas mereka sangatlah berbeda, jadi tidak perlu membandingkannya. Namun ketika dia melihat Su Zijin membawa 2 kotak kue, dia tetap maju dan berkata, mau aku ingin membawanya. Wu Waimei baru mengulurkan tangannya, tapi tangan Su Zijin sudah langsung menghindar ke belakang, bahkan berkata, tidak usah. Wu Waimei terdiam sejenak, dia merasa sedikit sedih. Namun ia tetap berkata bagaikan seorang ibu yang sedang memperhatikan anaknya, sudah mau malam, tidak baik makan kue berkalori tinggi terlalu sering. Kali ini Su Zijin malah menjawabnya, kue ini untuk ibuku dan Bibi Zen. Wu Waimei terdiam sesaat saat mendengar kata ucapan yang keluar dari mulut Su Zijin. Ia pun langsung sadar diri. Orang yang dimaksud ibu oleh Su Zijin adalah Li Hongrui. Ia belum tahu kalau Su Zijin sudah mengetahui identitas aslinya, ia mengira, Su Zijin tetaplah putri kedua keluarga Su yang arogan. Ia juga, di mata Su Zijin, ibunya adalah Li Hongrui. Li Hongrui lahir di keluarga kaya,
memiliki wawasan yang sangat luas. Wanita seperti itu tentu saja bukan tandingannya yang lahir di keluarga miskin. Su Zijin benci terhadap dirinya sendiri, dan Wu Weimei sudah tahu sejak awal. Su Zijin berjalan di depan. Setelah sempat terdiam sejenak, Wu Weimei segera mengejarnya. Ia bahkan tidak berani berdiri di sebelah Su Zijin saat berada di tangga eskalator. Ia hanya berani berdiri dengan beberapa jarak tangga. Su Zijin membawa Wu Weimei ke tempat seperti clubhouse yang ada di lantai atas. Ia meminta sebuah ruang pribadi, memesan teh hitam dan satu set makanan ringan. Ia lalu mengusir pelayan yang ada di dalam ruangan. Sebelum pelayan keluar, ia bahkan memperingatkan, kalian tidak perlu masuk jika tidak ada panggilan dariku. Tutup pintunya rapat, aku butuh kesunyian. Pelayan mengangguk. Sesuai perintah Su Zijin, ia menutup rapat pintu ruangan dan pergi. Su Zijin meletakkan kedua kotak kuenya di samping. Di atas meja ada dua cangkir. Ia mengambil satu, Wu Weimei juga mengambil satu. Wu Weimei menyesap teh hitamnya sekali. Karena tidak menambahkan apapun dalam, tehnya terasa pahit. Sedangkan Su Zijin, ia dengan terampil menambahkan gula batu dan krim ke dalam tehnya. Ia mengerutkan kening saat melihat gerakan Wu Weimei yang kaku, bahkan ia sampai di dalamnya. Su Zijin mengaduk tehnya dengan sendok. Setelah menyiapkan diri untuk beberapa saat, ia pun bertanya, aku memintamu ke sini karena ada yang ingin aku bertanya padamu. 1556 terpapar, 18. Wu Weimei langsung mendongak, dan dengan sumringah berkata, ada masalah apa? Bilang saja. Gu Qingqing, bagaimana keadaannya dengan Leng Xicheng akhir-akhir ini? Usai bertanya demikian, Su Zijin takut Wu Weimei akan curiga, jadi ia menambahkan, aku dan Zining sudah mau menikah. Kamu kan ibu Gu Qingqing, jadi tahu teknisnya dengan Zining. Aku sangat khawatir, kalau hubungan Gu Qingqing dengan Leng Xicheng tidak akur, apakah Gu Qingqing akan seperti sebelumnya? Apakah dia akan datang dan mengganggu Zining lagi? Bagaimanapun Zining sangat perhatian dan memiliki hati yang lembut. Hubungan mereka akhir-akhir ini sangat baik. Memang sangat baik, demi kebaikan sampai membuat Wu Weimei merasa ketakutan. Su Zijin hampir dipenuhi darah. Tujuan mengajak Wu Weimei bertemu adalah ingin mendapatkan kelemahan dari pernikahan Gu Qingqing dan Leng Xicheng. Tapi siapa yang tahu jika Wu Weimei berbohong? Sangat baik. Aku melihat skandal antara Leng Xicheng dan kakakku sepertinya tidak pernah berhenti. Lalu asisten atau karyawan yang bekerja di samping Leng Xicheng semuanya wanita cantik. Su Zijin lalu mengatakan lagi, aku akui, selama 3 tahun pernikahan ini, hubungan mereka bisa dikatakan kokoh. Tapi itu karena Gu Qingqing bertahan dengan baik. Dia tidak pernah mengurusi masalah Leng Xicheng di luar sana. Wu Weimei malah tidak menganggap masalah serius ini, namanya pernikahan memang begitu. Harus ada yang mundur dan menerima. Yang penting hubungan mereka bisa bersahabat, maka kami sebagai orang tua juga tidak akan terlalu mengikut campur urusan mereka. Lagi pula, lelaki kan juga harus bersosialisasi di luar. Apalagi orang dengan status seperti Leng Xicheng. Wu Weimei merasa aneh. Ternyata, Su Zijin mengajaknya bertemu hari ini karena ingin menanyakan masalah Gu Qingqing. Meskipun sebenarnya dia juga sangat ingin melihat Su Zijin bisa dekat dengan keluarganya, dan tidak selalu bersaing dengan Gu Qingqing. Di antara Gu Qingqing dan Su Zijin, dia pasti akan memihak Su Zijin. Namun ia juga tahu kalau Su Zijin sudah tidak menyukai Gu Qingqing sejak kecil. Tapi, terkadang apa dia tidak terlalu menahan perasaannya sendiri. Su Zijin menambahkan, masih wajar jika memang Gu Qingqing tidak bisa bertindak apa-apa terkait skandal Leng Xicheng. Tapi keluarga Gu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Leng. Dan saat keluarga Gu tertimpa masalah, Gu Qingqing masih saja ingin bersanding dengan Leng Xicheng. Dia bukannya menyelamatkan keluarganya, malah terus menghindari masalah ini, bukankah dia seharusnya begitu? Aku sudah mendengar kalau Gu Qingsan tertimpa masalah, dan Leng Xicheng sangat marah sampai tidak mau menyelamatkannya. Gu Qingqing sepertinya juga menuruti kata-kata Leng Xicheng. Awalnya dia juga tidak ingin mengurusi masalah ini, kan? Sampai akhirnya penyelesaiannya sudah tidak bisa diselesaikan dan baru mau mengurusnya. Kata-kata ini menusuk langsung ke hati Wu Weimei, suaranya pun secara refleks menjadi tidak senang, mau bagaimana lagi? Siapa suruh Qingshan jadi orang tidak berguna? Dia tidak punya latar belakang yang baik karena orang tuanya. Jadi tentu saja dia harus berjuang sendiri. Tapi siapa sangka dia malah terbunuh. Su Zijin mengamati ekspresi Wu Weimei. Setelah melihat perubahan ekspresi Wu Weimei,
ia pun langsung berkata, Bibi Wu, sebenarnya sebelumnya aku pernah melihat Liu Tiantian di tempat umum. Waktu itu ayahnya baru ditangkap polisi. Saat itu dia sedang mencari bantuan, dia juga sudah meminta bantuan pada Leng Xicheng dan Gu Qingqing, tapi mereka berdua tentu saja tidak mau membantu. Jika aku ada di posisi itu, aku pasti akan sedih dan kecewa jika tidak ada keluarga ataupun teman yang mau membantuku saat keluargaku ada di titik seperti itu. 1557 terpapar, 19. Tentu saja, kau tentu juga merasakan perbuatan keluarga Gu yang melarikan diri sambil membawa uang perusahaan, bahkan menjadikan Gu Qingshan sebagai kambing hitam sangatlah keterlaluan. Tapi, jika masalah ini dilihat kembali, kalau Gu Qingqing atau Leng Xicheng bisa membantu keluarga Liu, mungkin mengatasi juga tidak akan sampai seperti ini. Perusahaan Rongxin tidak akan bangkrut, Gu Qingshan juga bisa mendapatkan sebagian besar kekuasaan di perusahaan. Liu Tiantian adalah anak satu-satunya Liu Jiangwo, kedepannya pasti Gu Qingshan yang akan menjadi pemilik perusahaan Rongxin. Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah beroperasi selama 20 tahun bisa jadi seperti ini kalau bukan karena benar-benar sudah terpojok? Wu Weimei tidak mengeluarkan suara lagi, karena inilah isi hatinya. Awal-awal keluarga Liu bisa mendekati keluarga Gu, tujuan mereka adalah berharap bisa mendapatkan bantuan modal dari keluarga Leng, dan menyelamatkan perusahaan Rongxin. Wu Weimei juga berharap bisa mendapatkan bantuan dari Leng Xicheng, agar Gu Qingshan bisa menjadi pemilik perusahaan Rongxin. Dengan begitu, kedepannya mereka bisa langsung menjadi kaya raya. Namun ia tidak pernah memikirkan alasan mengapa Leng Xicheng harus membantu. Mengapa Leng Xicheng harus mengeluarkan modal demi membantu keluarga Liu? Mengapa dia harus mengeluarkan begitu banyak uang hanya untuk membantu Gu Qingshan menjadi pemilik perusahaan Rongxin? Su Zijin melihat Wu Weimei mengingatnya. Ia pun menekankan lagi, aku bahkan mendengar kalau awalnya Leng Xicheng tidak peduli dengan masalah yang menimpa Gu Qingshan, ya. Begitu juga dengan Gu Qingqing. Mereka baru peduli saat kemacetan sudah membesar. Bukankah tindakan mereka sudah terlambat? Kalau saja mereka sejak awal sudah menekan masalah ini dari media, dan segera mengeluarkan Gu Qingshan dengan jaminan. Atau menggunakan jalur keluarga Leng untuk membebaskan Gu Qingshan dari kesalahan hukum. Masalahnya pasti tidak akan jadi sebesar ini. Su Zijin mengutarakan sambil mendekati Wu Weimei, ia juga dengan sengaja menekan nadanya, aku bahkan mendengar ada yang mengatakan meskipun masalahnya sudah sebesar ini, Gu Qingqing juga tidak mau membujuk Leng Xicheng agar membantu Gu Qingshan. Padahal bukan Gu Qingshan yang mengambil uang itu, kejahatan itu juga bukan perbuatan Gu Qingshan. Tapi, mungkin Gu Qingshan akan masuk penjara gara masalah gara ini. Ini akan menjadi noda hitam di hidupnya. Sayang sekali, padahal Gu Qingshan masih muda. Apa, sampai sekarang masih belum mau membantu Qingshan? Seperti dugaan Su Zijin, sekali mengungkit masalah Gu Qingshan, Wu Weimei pun langsung tegang. Aku tidak asal bicara. Bibi Wu bisa menelepon dan bertanya sama Gu Qingqing. Tanya kalau Gu Qingshan terkena hukuman, apa dia akan membujuk Leng Xicheng agar membantu Gu Qingshan dengan cara apapun. Paling Leng Xicheng akan mencarikan pengacara yang bagus, dan membiarkan pengadilan mengurangi hukuman penjara beberapa tahun Gu Qingshan. Kalau sidang pertama berlangsung, dan Gu Qingshan harus masuk penjara, maka dia harus masuk penjara. Su Zijin bersandar kembali ke kursinya. Kata-katanya sangat sulit dimengerti. Sebenarnya ia menggunakan metode mencuri konsep. Bukannya orang lain tidak berusaha membantu, melainkan apakah mereka akan menggunakan jalur belakang, dan melakukan segala cara untuk membantu orang itu. Maksudmu, Qingqing benar-benar bisa mengaturnya? Bibi Wu bisa bertanya. Tentu saja, Bibi harus bermaksud tulus agar bisa tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dan Wu Weimei benar-benar menelpon Gu Qingqing. Kalau orang lain yang menghasutnya, dia mungkin tidak akan percaya. Namun orang ini adalah Su Zinin, anak kecil yang juga adik perempuan Gu Qingshan. Secara refleks Wu Weimei merasa Su Zijin tidak akan membohonginya. Panggilan tersebut langsung diangkat. Gu Qingqing sekarang berada di rumah tua keluarga Leng, dan sedang membantu Luo Qingsui menyiapkan makan malam di dapur. Melihat Wu Weimei menelponnya, ia pun terdiam sejenak. Namun ia tetap mengangkat panggilan tersebut. Ibu, aku angkat telepon sebentar di luar. Wu Weimei juga mendengar cuplikan dari ponsel Gu Qingqing. Ia pun segera bertanya, kamu di mana? 1558 terpapar, 20. Gu Qingqing melepaskan celemek sambil berjalan keluar dari dapur. Ia belum sempat menjawab pertanyaan Wu Weimei, tapi sudah mendengar ada yang bertanya padanya dari belakang, siapa yang telepon?
Gu Qingqing menoleh dan melihat Leng Xicheng serta Leng Yunting sedang berjalan turun dari tangga lantai 2. Leng Xicheng melihatnya ingin berjalan ke halaman luar, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Qingqing melihat Leng Yunting turun. Ia takut Gu Qingshan dan Wu Weimei akan membuat Leng Yunting berprasangka buruk. Ia pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Buku berbunyi, aku keluar untuk mengangkat telepon dulu." Leng Xicheng juga menoleh dan melihat Leng Yunting. Tapi Leng Yunting tidak menunjukkan reaksi lebih, melainkan hanya menganggukkan kepalanya. Gu Qingqing pun berjalan keluar lobi dan mengangkat panggilan Wu Weimei. "Ibu, aku di rumah tua keluarga Leng." Seperti dugaannya, Wu Weimei bertanya, "Kalau begitu, apa kamu membicarakan masalah kakakmu di sana?" "Mana mungkin tidak," Gu Qingqing tentu saja sudah mengatakan, "Terus apa kata mereka? Apa rencana mereka untuk menyelesaikan masalah ini?" Rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Gu Qingqing tampak mengerutkan keningnya, memangnya mau diselesaikan seperti apa lagi? Mau bagaimana lagi? Wu Weimei sekarang takut dia akan bercerai dengan Leng Xicheng ya. Bahkan ia sendiri juga merasa hal yang dilakukan Gu Qingshan ini sangat berlebihan. Sudah terima kasih keluarga Leng tidak mempermasalahkan masalah ini dengan keluarga Gu. Apa maksudnya ini? Wu Weimei mengerutkan keningnya, lalu bagaimana dengan kakakmu? Apa pendapat mereka tentang sidang kakakmu? Tidak seperti aku dan si Cheng sudah pernah bilang. Kami akan mencarikan pengacara terbaik untuk kakak. Kakak juga harus menunjukkan sikap yang tulus, agar hakim dan jaksa bisa melihat kebaikannya. Kalau terkena denda dan keluarga Gu benar-benar tidak sanggup membayarnya, si Cheng juga tidak akan diam saja. Meskipun denda pembayaran sudah dipertimbangkan, Gu Qingqing juga tidak tahu ada hal lain apa lagi yang bisa dilakukan. Lalu, bagaimana kalau kakakmu benar-benar dipidana? Kalau benar-benar dipidana, maka kita akan berusaha agar mendapatkan keringanan hukuman sebesar-besarnya. Bagaimanapun kakak memang sudah menandatangani dokumen-dokumen itu. Tapi, karena dia tidak berpartisipasi dalam perbuatan jahat itu, seharusnya dia tidak akan diberi hukuman yang berat, kan? Lalu bagaimana kalau kakakmu diberi hukuman berat? Suara Wu Weimei juga mulai merendah. Kalau kita kalah di sidang pertama, kita masih bisa mengajukan banding. Dan kalau sidang kedua tetap terlalu berat, pengajuan banding bisa dilanjutkan. Mau bagaimana lagi, tentu saja semuanya hanya bisa dilakukan secara bertahap. Bagaimana kalau semua hasil sidangnya mengharuskan kakakmu masuk penjara? Kakakmu masih muda, dia juga tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya menipu dan menandatangani beberapa dokumen saja. Apa kamu tega melihatnya di penjara? Kamu tega noda hitam itu akan menghantui kakakmu selamanya. Meskipun Wu Weimei sudah berusaha menahan emosinya, namun suaranya tetap secara refleksif. Seharusnya, tidak akan sampai seperti itu kan? Gu Qingqing mengerutkan keningnya, meskipun kakak tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia sendiri yang menandatangani dokumen itu, bukan aku yang memaksanya tanda tangan. Sesuai hukum, kami hanya bisa merekrut pengacara dan berusaha meringankan hukuman pidananya saja. Pengacara-pengacara, semuanya pengacara. Jadi kamu tidak bermaksud mau mengurusnya. Apa masalahnya dengan mau mengurus atau tidak? Tentu saja, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu gugatan dan menyelamatkannya dari hukuman. Tapi aku juga tidak punya cara lain jika pengadilan di setiap tingkat menghukumnya, kan? Lagi pula kakak sudah mau 30 tahun. Meskipun dia tidak masuk penjara, dia juga tidak seharusnya menjadi tanggung jawabku, kan? Gu Qingshan memiliki kaki dan tangan, ia juga tidak cacat. Lalu apa yang membuat Gu Qingqing harus mengurus hidup dan matinya? Lelaki dewasa yang sudah berusia 30 tahun bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dan malah menjadi beban adik-adiknya. Apa ini tidak terlalu keterlaluan? 1559 terpapar, 21. Apanya yang bukan tanggung jawabmu? Kamu, Wu Weimei hampir mau bertengkar dengan Gu Qingqing, namun ia mencoba menahan diri. Kamu sekarang di rumah keluarga Leng, apa orang tua Leng Xicheng yang tidak mau membantu? Apa mereka malu karena keluarga kita seperti ini? Apa penyelesaian masalah ini dengan ayah dan ibu? Gu Qingqing tidak suka dengan kata-kata Wu Weimei. Awalnya dia memang mengabaikan masalah ini. Namun ia tidak menyangka Leng Yunting dan Luo Qingsui sama sekali tidak menyalahkannya, apalagi memakinya. Wu Weimei hanya berpikir sempit saja. Ayah dan ibu, Wu Weimei mencibir dengan dingin. Gu Qingqing memang anak orang lain. Lihatlah, anak ini bahkan memanggil orang tua Leng Xicheng dengan sangat ramah. Wu Weimei menekan suaranya, jadi,
kakakmu harus masuk penjara. Dia masih muda, kamu mau melihat masa di depannya hancur begitu saja. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Setelah panggilan telepon yang lama, akhirnya dia mengerti. Wu Weimei bisa menelponnya bukan karena sakit hati terhadap anaknya, juga bukan takut dia akan disalahkan oleh orang tua Leng Xicheng. Melainkan dianggap sebagai anak laki-laki yang bodoh dan tidak berguna itu. Ibu, masalah ini masih belum sampai titik itu, sidang saja belum dimulai, tapi kamu sudah memikirkan kondisi terburuk, apa ini tidak terlalu keterlaluan? Kamu dan aku juga tahu kalau kakak bukan dalang utamanya. Apa kamu kira hakim dan jaksa tidak mengetahuinya? Si Cheng juga sudah bilang akan membantu membayar dendanya. Yang penting kakak bisa lebih baik dan tulus saat sidang. Dengan begitu, dia seharusnya tidak akan dihukum berat. Meskipun ada hukuman, kami pasti akan meringankan hukumannya. Sebenarnya kakak sendiri yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini. Pria dewasa yang sudah berusia 30 tahun, bukan hanya tidak bisa melakukan apapun, malah selalu membuat masalah. Kalaupun dia memang harus masuk penjara, sebenarnya itu juga bagus. Setidaknya ada polisi yang bisa memberi pelajaran. Aduh, Gu Qingqing belum sempat selesai berbicara, tapi Wu Weimei sudah menutup panggilan tersebut dengan marah. Namun Gu Qingqing juga tidak begitu mempedulikannya. Selama ini ibunya selalu memihak Gu Qingsan, jadi dia sudah terbiasa. Di clubhouse, Wu Weimei sangat marah. Ia mengambil cangkir teh di atas meja dan langsung menghabiskan teh hitamnya. Ia seolah ingin memancarkan api yang membara di dalam hatinya. Bagaimana Bibi Wu? Kata-kataku tidak salah, kan? Su Zijin melihat Wu Weimei. Meskipun dia tidak mendengarkan kata-kata Gu Qingqing, namun dari sikap Wu Weimei ini ia secara samar-samar sudah bisa menebak sikap Gu Qingqing. Gu Qingqing pasti sangat cuek. Dia tidak membiarkanmu dan Gu Qingsan menggoyahkan posisinya di keluarga Leng. Dia mana yang mungkin akan berusaha sepenuh hati menyuruh Leng Xicheng membantu Gu Qingsan melepaskan diri dari hukuman. Su Zijin mengambil sendok teh dan mengaduk tehnya, ia menyesapnya dan melanjutkan lagi, tapi kamu juga tidak bisa menyalahkan Gu Qingqing. Keluarga Leng begitu mempedulikan reputasi, mereka pasti sangat cemberut karena memiliki wanita dari keluarga seperti ini. Sudah bagus mereka tidak mengusir Gu Qingqing keluar dari keluarga Leng, jadi Gu Qingqing berani membantu Gu Qingsan. Wu Weimei mendongak dan melihat Su Zijin yang tersenyum, tapi, kita juga tidak bisa menyalahkan Gu Qingqing. Dia memang tidak memiliki kekuasaan apapun di keluarga Leng. Dia bahkan tidak bisa apa-apa saat Leng Xicheng mencari wanita lain. Kalau Gu Qingqing memang berkemampuan, keluarga Gu juga tidak akan selalu berada di situasi seperti ini selama 3 tahun. Gu Qingsan juga tidak akan mengalami masalah seperti ini. Sebenarnya Leng Xicheng tidak begitu menyukai Gu Qingqing, kalau tidak, sejak menikah sampai sekarang, kenapa mereka tidak memiliki anak? Sebuah pernikahan mana bisa bertahan tanpa adanya anak? 1560 terpapar, 22. Setelah mendengar ucapan Su Zijin yang lebar-lebar, Wu Weimei juga bukan orang yang bodoh. Meskipun awalnya ia sangat terkejut sekaligus senang saat mendapatkan telepon Su Zijin. Namun saat mendengar ucapannya, dia mulai mengerti. Su Zijin pasti mengajaknya bertemu karena suatu tujuan, dan itu pasti bukanlah sesuatu dengan niat yang baik. Su Zijin menargetkan Gu Qingqing. Namun Wu Weimei tetap tidak ingin mengungkap tujuan Su Zijin. Ia tidak ingin berpikiran buruk, sekarang kondisi dengan Leng Xicheng benar-benar sangat baik. Qingqing juga sedang minum obat untuk menyehatkan tubuhnya. Seharusnya mereka akan memiliki anak dalam waktu singkat. Minum obat. Su Zijin tahu kalau Gu Qingqing sedang minum obat untuk menyehatkan tubuh. Ia juga tahu kalau Gu Qingqing sering pergi melakukan pemeriksaan kesehatan. Tapi apa gunanya? Ia ingin mengetahui kelemahan Gu Qingqing. Ia ingin tahu cara apa yang bisa ia gunakan untuk mengendalikan Gu Qingqing. Apapun bisa terjadi selama belum benar-benar punya anak, kan? Lagi pula, kita sering mendengar ucapan seperti ini, bukan? Orang-orang biasanya hanya pura-pura sopan saja. Tidak, dulu, Wu Weimei mungkin akan merasa Gu Qingqing hanya sedang ditipu agar ia bisa tenang. Namun, setelah ia mengamatinya beberapa waktu belakangan, ia sadar sepertinya Leng Xicheng mungkin benar-benar menyukai Gu Qingqing. Meskipun cintanya tidak terlalu dalam, tapi pria itu pasti sudah jatuh cinta pada Gu Qingqing. Mungkin hubungan Qingqing dan Leng Xicheng sebelumnya memang tidak stabil. Tapi sekarang hubungan mereka memang lumayan baik. Qingqing saja sekarang ada di rumah tua keluarga Leng. Tadi waktu aku telepon, aku bisa merasakan halaman dengan keluarga Leng tetap sangat akur. Leng Xicheng juga sepertinya tidak kesal pada Qingqing sama sekali.
Ini, Su Zijin tidak tahu harus bagaimana melanjutkannya karena kata-kata Wu Waimei tergeletak. Bukannya ada pepatah yang mengatakan, seberat apapun hubungan, rasa bosan akan selalu gagal. Awalnya Su Zijin ingin mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Gu Qingqing, setidaknya bisa mendapatkan sedikit perkembangan. Aku tidak percaya, kalau mereka memang mau punya anak, kenapa baru sekarang? Kondisi tubuh Qingqing kurang sehat, dia selalu meminum obat untuk menyehatkan tubuhnya. Akhir-akhir ini dia juga sering pergi ke rumah keluarga Leng. Orang tua Leng Xicheng juga sangat menyukainya. Sebelumnya ketika ringkasan dengan Leng Xicheng sedang tidak akur, orang tua Leng Xicheng juga sering menasihati mereka. Wu Waimei mengerutkan keningnya. Gu Qingqing semakin lepas kendali. Kedepannya jika Gu Qingqing melepaskan diri dari kendalinya, hal ini bukanlah hal yang baik baginya dan keluarga Gu. Selama ini ia mengendalikan Gu Qingqing karena wanita itu tidak mengetahui identitas aslinya. Kalau Gu Qingqing sampai mengetahuinya. Kamu, Su Zijin merasa geram. Ia sudah duduk begitu lama tapi masih belum mendapatkan informasi yang diinginkannya. Ia mengulurkan tangannya dan menekan tombol bel secara tiba-tiba. Dengan cepat pelayan pun masuk dan bertanya pada Su Zijin, "Nona, apa yang Anda perlukan?" Tagihan, suara Su Zijin terdengar dingin. Ia langsung mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan dan membantingnya di atas meja. Ia juga tidak meminta uang kembalian, melainkan mengambil tasnya sendiri dan 2 kotak kue itu. Ia lalu berdiri dan langsung mau berjalan keluar. Wu Waimei melihat Su Zijin mau pergi, ia pun langsung tegang, kenapa, sudah mau pergi sekarang? Wu Waimei melihat makanan kecil yang di atas meja, ia pun berkata, makanan ini masih belum dimakan. Su Zijin mengajak Wu Waimei jauh-jauh ke sini bukan demi mau makan skone dan strawberry cheesecake. Selanjutnya bab 1561 terpapar, 23.